Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo di acara Jalan Penuh Makna. Kali ini kita akan membahas tentang cerita anak. Bagaimana caranya membuat cerita anak itu bisa membuat mereka tertarik untuk mengikutinya. Nah, ini sebenarnya berawal dari hari ini ada konsultasi dari seorang mahasiswa yang akan membuat satu desain karya gitu ya, yang membutuhkan bimbingan dan kita berdiskusi. Dia membuat sebuah cerita yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan anak dalam berhubungan interpersonal atau dengan orang-orang terdekatnya. Nah, memang kalau dari cerita tersebut tujuannya sih bisa untuk mengetahui kemampuan melakukan hubungan interpersonal, yang artinya itu untuk kebutuhan diagnosis. Tapi sebenarnya juga bisa digunakan untuk tujuan membuat intervensi ya, atau meningkatkan kemampuan untuk melakukan hubungan interpersonal dengan orang terdekat. Nah, ini juga bersumber dari pengalaman-pengalaman saya ketika membimbing mahasiswa yang membuat karya tulis, karya ilmiah, atau mungkin desain intervensi yang itu menggunakan prinsip storytelling atau bercerita. Dan saya juga pernah ikut ya berkolaborasi menulis cerita anak, meskipun saya sebenarnya tidak menjadi bagian dari penulis cerita anaknya itu. Tapi saya menulis salah satu buku yang menjadi landasan untuk seluruh cerita anak yang dibuat oleh penulis, yaitu dengan menggunakan dasar kecerdasan majemuk ya, atau multiple intelligence. Selain saya pernah juga aktif ya di komunitas namanya Indonesia Bercerita, yang itu tugas saya ya membuat cerita, membuat desain atau modul pelatihan yang digunakan oleh para orang tua atau para guru, bagaimana menggunakan storytelling sebagai bagian dari desain pembelajaran mereka. Nah, kembali lagi kepada konsultasi atau bimbingan dari mahasiswa saya tadi, yang ketika saya review ceritanya, memang benar-benar terasa bahwa cerita tersebut untuk tujuan diagnosis, tapi akhirnya kehilangan jati diri sebagai cerita. Artinya itu akan membuat, gampangannya itu akan membuat anak itu tidak engage, tidak mengikuti, tidak larut di dalam cerita itu. Nah, maka dari itu, saya pernah membahas juga ketika saya mengomentari film Jumbo ya, bahwa untuk menjadikan anak itu engage dalam cerita itu, maka dia harus mempunyai alur, sehingga anak itu akan masuk di dalam alur tersebut setahap demi setahap. Dan alur itu dalam setiap tahapnya harus bisa melibatkan emosinya si anak. Maka dari itu harus ada formulasi. Kalau tadi ketika saya berdiskusi dengan mahasiswa itu ada dua formulasi yang saya jelaskan di situ. Untuk formulasinya Pixar yang terdiri dari Once Upon a Time, Every Day, One Day, Because of That, dan Until Finally, itu teman-teman bisa lihat penjelasan saya di video yang lain ya, ketika saya mengomentari film Jumbo ya. Silakan nanti bisa dicek videonya. Dan ada juga formulasi yang ditawarkan oleh Josh W. Byrne ya, yaitu MKH. MKH itu masalah, keterampilan, hasil. Jadi masalah ini eh, yaitu ketika tokoh utama ini mendapatkan problem, maka dia harus melakukan tindakan. Nah, tindakannya ini akan mengeluarkan keterampilan-keterampilannya. Ini M, K. K itu keterampilan. Nah, kemudian dari keterampilan atau upaya yang dilakukan ini akan mendapatkan hasil. Jadi MKH. Nah, dalam proses pembuatannya ini bisa dibalik. Dibalik dari hasilnya ditetapkan lebih dulu sebagai pengikat, dan kemudian untuk mendapatkan hasil tersebut, keterampilan apa yang dibutuhkan oleh tokoh utama, sehingga itu harus dilakukan oleh tokoh utama, dan masalah apa yang bisa men-trigger sehingga tokoh utama itu butuh mengeluarkan keterampilan tersebut. Nah, itu kalau Burn. Tapi kalau tadi Pixar
Ini saya juga akan jelaskan sedikit ya, meskipun teman-teman bisa lagi melihat di video saya yang lain ketika mengomentari film Jumbo ya. Kalau di Pixar itu kan ada Once Upon a Time. Once Upon a Time itu suatu ketika, nah itu diceritakan sebuah kondisi, sebuah keadaan yang menjadi latar ya dari cerita tersebut. Habis itu ada Everyday. Everyday itu kondisi yang sewajarnya berkenaan dengan hal yang akan jadi masalah itu ketika belum jadi masalah, sehari-harinya kayak apa, itu everyday. Terus kemudian one day. Nah, one day itu baru muncul masalah. Masalahnya mulai ada di step ketiga, itu one day ini. Dan kemudian ada namanya because of that. Because of that ini step keempat, di mana problem tersebut punya dampak atau punya efek. Yang ini bisa kita tambahin dengan dramatisasi-dramatisasi ya, biar pembaca atau orang yang mengikuti cerita itu bisa terlibat secara emosional pada peak-nya ini. Peak-nya biasanya di because of that ini, ketika problem itu jadi punya dampak yang dramatis. Terus kemudian because of that lagi, tapi because of that yang kedua ini upaya yang dilakukan oleh tokoh utama untuk mengatasi problem itu. Dan terakhir, sama kayak hanya Josh W. Byrne tadi, hasil ini kalau di Pixar namanya until finally. Jadi setelah melakukan upaya itu, efeknya atau dampaknya, hasilnya apa. Nah itu. Nah, dengan mengikuti alur itu, maka anak itu akan terlibat secara emosional setahap demi setahap. Sampai akhirnya nanti ada peak-nya. Nanti di puncak itu, yang kalau di Pixar tadi itu di dramatisasi problem, di Josh W. Byrne ini hanya itu dari mulai pertama masalah dibangun, nah itu didramatisir, itu nanti sampai pada peak-nya, sampai si tokoh mengeluarkan keterampilannya. Nah itu alur yang cukup sederhana dan saya kira bisa diikuti ya. Tapi kalau dalam hal membuat ya, kalau dalam hal membuat itu, kalau di rumusnya Josh W. Byrne itu bisa dibalik. Tetapkan dulu hasilnya kayak apa, akhir ceritanya kayak apa gitu. Nah, hasil ini biasanya mencerminkan apa pelajaran yang diperoleh oleh tokoh utama. Nah, biasanya kan ketika pelajaran itu diperoleh oleh tokoh utama, itu si pembaca atau anak yang mendengarkan cerita itu akan mengidentifikasi dirinya dengan tokohnya, disamakan dengan tokohnya. Maka dia juga yang akan mendapatkan pelajaran itu sama gitu loh, kayak tokohnya. Terus setelah ditetapkan hasilnya kayak apa, pelajaran yang diperoleh, hasil yang diperoleh ini kan harus lewat strategi atau keterampilan yang dikeluarkan oleh tokoh utama. Jadi untuk mendapatkan pelajaran tersebut, tokoh utama melakukan apa? Ya berarti tokoh utama melakukan cara-cara strategi untuk mengatasi problemnya kan. Nah, untuk biar tokoh utama bisa mengeluarkan keterampilannya mengatasi problem, berarti butuh problem. Nah, bikin problemnya, jadi mundur dalam hal pembuatannya. Tapi dalam hal menceritakan, maju. Jadi dari masalah, keterampilan tokohnya, dan kemudian hasilnya seperti apa. Nah, itu kira-kira cara yang paling sederhana buat teman-teman yang ingin bikin cerita. Tidak hanya cerita anak sebenarnya. Alur seperti ini kan juga bisa dikembangkan untuk membuat cerita-cerita remaja misalnya, atau cerita-cerita pada umumnya. Itu bisa dipakai buat teman-teman yang mungkin suka nulis, ingin menjadi penulis, ini juga bisa dimanfaatkan. Atau mungkin bukan penulis, tapi mungkin langsung suka mendongeng atau bercerita secara lisan, itu juga bisa. Nah, atau merekam cerita kayak begini, mungkin barangkali saja lewat YouTube, itu boleh menggunakan alur ini untuk membuat ceritanya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.